Buat kamu yang gajinya UMR dan sering ngerasa keuanganmu seret, kumpul di video ini karena di video ini aku bakal bahas gimana cara manajemen gaji supaya gaji kamu nggak habis gitu aja dan bahkan kamu masih bisa untuk investasi dan bahkan menjadi kaya. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Pertama, kita mesti tahu dulu nih, gaji UMR yang dimaksud itu berapa? Karena aku tinggal di Jakarta, maka aku akan ambil benchmark di Jakarta dengan gaji UMR yaitu sekitaran 4,9 juta. Mungkin menurut banyak orang, gaji tersebut itu nggak banyak, apalagi di Jakarta. Tapi percayalah teman-teman, dengan pengelolaan gaji yang tepat, uang itu bisa banget cukup untuk nabung dan bahkan untuk investasi. Dengan gaji tersebut, kamu bisa membaginya ke dalam 3 alokasi. Yang pertama, 50% untuk kebutuhan pokok. Ini mencakup seperti biaya makan, tempat tinggal, tagihan, transportasi, dan apapun yang merupakan biaya wajib yang harus kamu keluarkan setiap bulannya. Selanjutnya, sebesar 30% kamu harus alokasikan untuk keinginan kamu. Misalnya, setiap minggu kamu ingin mengajak keluargamu untuk jalan-jalan, taman, atau sekedar ngajak makan di tempat yang enak sesekali. Itu nggak apa-apa banget. Dan yang terakhir, kamu harus alokasikan sebesar 20% untuk tabungan kamu dan juga investasi kamu. Nah, kalau kita bicarain 20% yang masuk ke dalam investasi dan tabungan, maka investasi pertama yang harus kamu lakukan ketika gaji kamu UMR justru bukan investasi di produk keuangan, melainkan investasi di otak. Pertanyaannya, kenapa mesti investasi otak? Karena teman-teman, semakin banyak input yang kita masukkan ke dalam otak kita, maka semakin baik juga kita dalam mengambil suatu keputusan. Dengan mindset kayak gini, otak kita akan terus berkembang. Kita akan terus belajar dan mencapai limit-limit baru dalam hidup kita. Seperti kata Warren Buffett, the more you learn, the more you earn. Setelah kita mengisi otak kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu-ilmu baru, maka langkah selanjutnya adalah soal sikap kita. Ini sering banget bikin keuangan kita nggak sehat, yaitu gengsi. Kita itu pengen banget untuk kelihatan keren, padahal kita nggak ada budgetnya. Kita pengen diakuin sama teman-teman kita. Kita pengen dibilang kamu keren banget, kamu banyak banget duitnya. Padahal nyatanya duit kita nggak sebanyak itu. Buat apa kita mengimpress orang lain, padahal kitanya sendiri itu sengsara. Maka membuang gengsi adalah langkah paling penting untuk kita bisa fokus kepada hal-hal yang penting dalam hidup kita, terutama di bidang finansial. Kita nggak perlu ngikutin gaya hidup yang sebenarnya kita nggak mampu gitu. Kita nggak perlu ngikutin gadget terbaru. Kita nggak wajib kok untuk makan setiap minggu, nongkrong setiap minggu di kafe-kafe yang mahal. Yang paling penting adalah bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari kita tanpa terkendala, tanpa terganggu, tanpa termakan sama gengsi. Kalau gengsi udah kamu atasi, maka langkah selanjutnya adalah meningkatin usaha kamu. Kamu wajib untuk punya usaha yang ekstra, teman-teman. Elon Musk pernah bilang gini, work like there are 10 people working against you. Karena aku percaya ketika kita menaruh effort yang lebih besar dalam setiap usaha kita, maka kita akan punya chance yang lebih besar, peluang yang lebih besar untuk mencapai goal kita, untuk mencapai finansial yang lebih baik. Contoh extra effort gimana teman-teman? Misalnya kamu bekerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Katakanlah kamu punya waktu 1 jam untuk mencapai rumah, sehingga kamu punya waktu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam hingga kamu tidur. Artinya 4 jam waktu free kamu bisa pakai untuk menambah knowledge kamu. Kamu bisa pakai untuk belajar hal yang baru. Kamu bisa pakai untuk meningkatin skill kamu. Itu adalah extra effort yang kamu keluarkan untuk investasi dalam diri kamu. Atau kamu bisa pakai 4 jam itu untuk bekerja sampingan, untuk membuka usaha freelance. Kamu jago desain, buka aja freelance design. Kamu jago bikin logo, why not kamu buka usaha logo di situs-situs freelance. Aku sedang bikinkan videonya untuk kamu teman-teman. Kamu bisa cek di channel YouTube ini juga. Di Jakarta tapi kita cuma punya satu sumber income, menurutku tidak cukup banget. Apalagi kalau gaji kita dari kantor itu hanya UMR, let's say 4,9 juta. Nah, kamu perlu sumber penghasilan yang lain. Aku sudah membuatkan beberapa list video yang mengajarkan teman-teman bagaimana cara kita mendapatkan side hustle, bahkan bisa sampai 4 hingga 5 juta rupiah
sebulan ya teman-teman. Aku sudah ajarkan tutorialnya di channel YouTube ini juga. Kalau penghasilan kamu udah 10 juta, maka udah saatnya kamu mulai berpikir untuk menginvestasikan uang kamu di produk keuangan atau produk investasi. Kamu bisa mulai dari hal yang simpel teman-teman. Misalnya reksadana, saham, obligasi mungkin yang lebih rendah risikonya. Kamu sesuaikan dengan profil risiko kamu. Apakah kamu tipikal orang yang moderat atau agresif dalam berinvestasi? Albert Einstein pernah bilang bahwa compound interest adalah keajaiban dunia ke-8. Compound interest itu ada di dalam produk keuangan atau produk investasi keuangan teman-teman. Kalau kamu mungkin tipikal yang lebih menyukai kestabilan, keamanan, kamu mungkin bisa mencoba emas. Coba deh, kamu bandingkan bagaimana return uang cash kamu, uang tunai kamu, mata uang fiat dengan emas. Pasti akan terjadi perbedaan yang signifikan. Dalam 10 tahun terakhir teman-teman, emas itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa teman-teman. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan Tuhan. Mau seperti apapun, mau gimana pun kita berusaha, mau sekerja keras apapun, mau sepintar apapun, kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, maka semuanya bisa kacau teman-teman. Kita bakal punya iman yang mudah sekali tergoyah. Kita bakal bisa aja masuk ke dalam jurang mungkin kesalahan, kemaksiatan mungkin. Kita akan gampang sekali dihasut oleh setan. Kita akan gampang sekali dihasut oleh teman-teman yang nggak benar di luar sana. Akhirnya membuat goals kita berantakan. Akhirnya kita membuat kita punya action itu tidak sesuai dengan plan yang kita buat sejak awal. Jadi itu aja video hari ini. Semoga ada manfaatnya. Thank you teman-teman untuk yang udah nonton sampai habis. Let me know kalau teman-teman ada yang ingin ditanyain dan mungkin ada request video dari kamu semua juga boleh. And see you in the next video. Bye bye.